Rahayu, perkenalkan nama saya Renita Kusumawardeni dari S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari Universitas 17 Agustus 1945. Hari ini saya akan mempresentasikan agen sosialisasi. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial, sehingga sosialisasi merupakan mata rantai yang paling penting di sistem sosial lainnya. Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi 2004 karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang, serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan dari lingkungan sosial, ekonomi, kebudayaan, di mana individu tersebut berada. Selain itu, sosialisasi juga ditentukan dari interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Dengan sosialisasi manusia, makhluk biologis menjadi manusia berbudaya cakap menjalani fungsinya dengan tepat sebagai individu dan sebagai anggota kelompok. Sosialisasi menurut para ahli. Saya di sini hanya mengambil 3. Antara lain adalah Paul Horton dan Chester Holt, James Van der Jans, dan David Greenhoff dan Lion White. Menurut Paul dan Chester, suatu proses dengan mana seseorang menghayati norma-norma kelompok di mana ia hidup sehingga timbullah diri yang unik. Menurut James, suatu proses interaksi sosial dengan mana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang sosial untuk keikutsertaan efektif dalam masyarakat. Menurut David dan Leith, suatu proses belajar peran, status, dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan dalam institusi sosial. Agen sosial. Dalam sosialisasi terdapat beberapa agen yang dipandang memegang peran penting. Di antara lain ada keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, media massa, agama, lingkungan tempat tinggal, dan tempat tinggal. Inilah yang berperan dalam membentuk pengetahuan, sikap, nilai, norma, dan perilaku yang sosial yang diharapkan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat. Keluarga merupakan agen sosial primer utama. Seorang bayi menemukan ibunya sebagai orang pertama kali memeluk, membelai, mengasihinya secara fisik. Pelukan, belayan, dan kasih secara fisik merupakan pelajaran pertama diperolehnya tentang aspek afeksi emosional. Dari kehidupan pembelajaran selanjutnya tentang norma, nilai, sikap, dan harapan diterima seiring umur. Peran keluarga dalam sosialisasi. Sebenarnya ada banyak, tapi saya hanya ambil 3. Antara lain fungsi pengawasan sosial, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi sosialisasi. Menurut fungsi pengawasan sosial, setiap anggota keluarga pada dasarnya saling mengontrol atau saling mengawasi, serta memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama keluarga. Menurut pendidikan, keluarga adalah tempat pertama untuk memberikan pendidikan dan didikan kepada setiap anggota keluarganya. Fungsi ekonomi meliputi keuangan dan pengguna dana untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dalam keluarga, pencarian nafkah dan manajemen. Fungsi sosialisasi. Keluarga adalah tempat untuk membentuk karakter pada masing-masing anggota keluarga, terutama anak. Perbedaan pola asuh. Di sini ada 2 perbedaan, yaitu pada orang tua yang bekerja. Pada kelas pekerja, orang tua cenderung memperhatikan nilai-nilai konformitas seperti taat, rapi, dan bersih kepada anak-anak mereka.
agar anak mereka dapat mengintegrasikan nilai ketaatan dalam orang tua cenderung menggunakan hukuman fisik. Dan serta pada kelas menengah, orang tua cenderung mengembangkan rasa ingin tahu, ekspresi diri dan pengendalian diri terhadap anak-anak mereka. Oleh karena itu, orang tua kelas menengah cenderung mengembangkan motivasi penggunaan nalar bagi anak ketimbang ancaman atau hukuman fisik. Kelompok teman sebaya. Kelompok teman sebaya merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang seusia dan memiliki status yang sama dengan siapa seseorang umumnya berhubungan atau bergaul. Dalam kehidupan seseorang, kelompok yang pertama kali sebagai kelompok rujukannya adalah keluarga. Keluarga yang disebut memberikan ciri-ciri dasar kepribadian seseorang. Pengaruh kelompok teman sebaya. Sosialisasi kelompok teman sebaya bersifat informal dan langsung. Menurut pandangan Hanslin, tahun 2007 mengemukakan bahwa kelompok teman sebaya memiliki daya paksa terhadap orang yang masuk ke dalamnya. Hampir tidak mungkin orang melawan kelompok teman sebaya, yang peraturan utamanya konformitas atau penolakan. Seseorang yang tidak melakukan apa yang dilakukan orang lain akan menjadi orang luar, bukan anggota dan kasta luar. Peran kelompok teman sebaya. 1. Hubungan pertemanan menjadi sebuah medan pembelajaran dan pelatihan. Berbagai keterampilan seperti negosiasi, persuasi, kerjasama, kompromi, kendali emosional, dan penyelesaian konflik. Kedua, teman sebaya memberikan dukungan sosial, moral, dan emosional. Teman sebaya dapat dijadikan sumber rasa nyaman dan aman, karena teman sebaya bisa menjadi sebuah kelompok tempat mereka dapat belajar bersama. Aman dari anak-anak berandalan. Bahkan, pada saat memasuki masa pubertas, teman sebaya sering menjadi andalan mengalahkan orang tua sendiri, terutama ketika mengalami masa kritis dan kebingungan. Ketiga, teman sebaya berperan terhadap perkembangan pribadi dan sosial, yaitu dengan menjadi agen sosial yang membantu membentuk perilaku dan keyakinan mereka. Dalam hal ini, teman sebaya membentuk pilihan tentang cara menghabiskan waktu senggang, misalnya dengan belajar bersama atau bermain bersama. Pengaruh-pengaruh pergaulan. Pengaruh positif pergaulan. 1. Lebih mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku, sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak dalam melakukan sesuatu. Kedua, lebih mengenal kepribadian masing-masing orang sekaligus menyadari bahwa manusia memiliki keunikan masing-masing yang perlu dihargai. Ketiga, mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. Pengaruh negatif pergaulan. 1. Hilangnya semangat belajar dan cenderung malas dan menyukai hal-hal yang melanggar norma sosial. Kedua, suramnya masa depan akibat terjerumusnya dalam dunia kelam, misalnya kecanduan narkoba, terlibat dalam tindakan kriminal, dan sebagainya. Ketiga, dijauhi masyarakat sekitar karena berperilaku tidak sesuai dengan nilai norma sosial yang berlaku. Sekolah. Sekolah perlahan menjadi agen pengganti terhadap apa yang dilakukan oleh keluarga. Seiring dengan intensinya anak memasuki ruang sosial dari ruang sekolah. Pada suatu titik dari investasi ini, tidak jarang sang anak sangat percaya terhadap gurunya dibanding kedua orang tuanya, terutama kepada anak usia kelompok bermain, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Peran sekolah dalam sosialisasi.
Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kontribusi besar setelah keluarga dalam membentuk kepribadian anak sangat berpengaruh sehingga kepribadian yang dimiliki anak tersebut merupakan latar belakang dari sosialisasi dari lembaga sekolah yang ditempatkannya. Nilai-nilai yang diadopsi oleh anak dalam lingkungan sekolah secara struktur akan membentuk suatu pola-pola kebiasaan yang pada akhirnya akan menjadi watak dan kepribadian anak tersebut. Selain itu juga, bentuk peran sekolah adalah mempersiapkan siswa yang unggul dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Perbedaan keluarga dan sekolah. Menurut Drenben, seperti dikutip Sunarto tahun 2004, seorang anak belajar kemandiriannya lebih intensif di sekolah dibandingkan di tempat lain. Ketika di rumah, seorang anak kemungkinan memperoleh bantuan dari anggota keluarga untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan. Sedangkan di sekolah, sebagian tugas dan pekerjaan dilaksanakan secara mandiri yang disertai dengan tanggung jawab. Media massa. Media massa merupakan agen sosialisasi yang semakin menguat peranannya. Media massa, baik media cetak seperti koran dan majalah, maupun media elektronik seperti radio, televisi, dan internet, semakin memegang peran penting dalam mempengaruhi cara pandang pikir, tindakan, dan sikap seseorang. Pengaruh media massa cenderung bersifat masif, berskala, dan segera. Media elektronik. Ketika tayangan, gambaran, atau film pornografi dan kekerasan hadir di ruang lingkup pribadi Anda. Ruang privat bukan hanya dimiliki oleh Anda sendiri, bahkan oleh seluruh keluarga Anda juga memilikinya. Pornografi dan kekerasan hadir di ruang pribadi Anda melalui internet dengan berbagai medianya, seperti komputer, laptop, dan telepon genggam dengan berbagai macam aplikasi. Nasihat yang diberikan oleh psikologi sosial dan ahli komunikasi. Diperlukan sosialisasi yang lebih efektif kepada anak-anak atau generasi yang lebih muda, agar mereka mampu menyaring apa yang baik dan buruk tentang suatu tayangan, serta menjaga nilai dan norma yang dipandang perlu memiliki oleh seluruh anggota masyarakat. Sosialisasi politik. Pengguna media massa secara intensif oleh partai politik sebagai media dan sekaligus agen sosialisasi politik di Indonesia terjadi pada pemilihan umum tahun 1999, terutama pada masa kampanye, ada kecenderungan terjadi peningkatan belanja iklan politik oleh partai politik atau pasangan calon presiden dan kepala daerah kepada media massa, terutama televisi, dan untuk menjadikan media agen sosialisasi politik mereka. Di masa yang akan datang di Indonesia, para politis atau partai politik dalam melakukan sosialisasi politik diperkirakan akan meningkat dalam menggunakan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang akan dikenal dengan ICT, yaitu berupa internet dan telepon seluler yang berbagai perangkat multimedia yang dapat digunakan secara pribadi. Tempat kerja. Tempat kerja merupakan salah satu agen sosialisasi yang mempengaruhi kita. Tempat kerja adalah tahap lanjut dari perkembangan kehidupan kita. Ketika di sekolah menengah atas atau perguruan tinggi, kita melakukan kegiatan program magang, merupakan suatu bentuk sosialisasi antisipatoris. Belajar memainkan suatu peran sebelum memegangnya.
Pertama, kita terlibat di suatu pekerjaan, maka kata Einstein tahun 2007, maka pekerjaan itu semakin menjadi bagian dari konsep diri kita. Pada akhirnya, kita akan melihat diri kita dalam kerangka pekerjaan ini. Sehingga, jika seseorang meminta kita mendeskripsikan diri kita akan cenderung memasukkan pekerjaan dalam deskripsi kita. Mungkin kita akan menjelaskan, saya adalah dosen, saya adalah guru, dan saya adalah dokter. Sekian dari saya Renita Kusumawardini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya presentasikan dapat dipahami dengan baik. Rahayu, terima kasih.